Jangan lupa baca Asmaul Husna. Kalau berdoa ki, kalau Ustaz sudah dihafal ki 14 banyak dulu Ustaz. 5 mo. Ar-Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Sudah. Sebut mi hajat tak. Rabbi ghafirli wali walidayya. Rabbana atina fid dunya. Baca ki Asmaul Husna. Karena doa yang menggunakan Asmaul Husna lebih cepat dijawab dari yang tidak menggunakan Asmaul Husna. Tinggalkan pekerjaan buruk, Allah ganti pekerjaan yang lebih baik. Ya meskipun memang berjuang dulu di awal. Ya namanya Allah ingin lihat apakah kita serius atau main-main. Istiqamah. Bayangkan Pak, 25 juta. Tadinya 10 juta, berapa selisihnya? 15 juta. Oh, istrinya menangis. Ya. Yang tadinya marah-marah, bahkan marah-marahi saya. Apakah itu dengar-dengar Ustadz suruh salah-salah, bagus-bagus gaji di bank konvensional, keluar sekarang apa, jaga toko 2,5 juta. Saya bilang ya jalani, karena memang yang halal itu susah, tapi percaya Allah tidak mungkin menyia-nyiakan. Langsung dikasih toko di Jayapura, 25 juta gajinya. Allahu Akbar. Dapat fasilitas rumah, dapat mobil di Jayapura. Setahun bisa pulang ke Makassar 2 kali, dibayarkan istri dan anaknya tiket. Toko bangunannya besar di Jayapura. Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Muhaimin, Al-Aziz, yang maha perkasa. Berapa tadi? Huwallah, 1. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. 8. Al-Aziz, berapa nama mi? 9. Berapa sifat? 1. Apa sifatnya tadi? Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui apa yang gaib dan apa yang nampak, asyhadah. Anak-anak kalau dijanji 100.000 di semangat nak. Bagus nak, perhatikan baik-baik. Misalkan pertanyaannya, ini contoh-contoh nah, contoh. Siapa yang tahu apa artinya alimul ghaibi wasyahadah? Siapa yang tahu? Apa? Yang maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dapat mau 100.000, tapi sayangnya itu contoh ji tadi. Habis ini Pitok, selesai bicara sama Ustaz. Makanya dengar baik-baik. Al-Aziz, nama keberapa? 9. Berapa mi sifat? 1. Alimul ghaibi wasyahadah, itu sifat. Ini nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Nomor 9. Apa arti Al-Aziz Pak? Al-Aziz yang maha perkasa. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Tidak ada yang sulit bagi Allah, karena Allah maha perkasa. Perkasa dalam arti apa Pak? Semua yang merasa hebat, pasti Allah lebih hebat. Semua yang sombong, pasti Allah hinakan. Coba, siapa dalam Al-Quran yang sombong? Fir'aun. Bagaimana cara Allah menghinakan? Dikasih tenggelam di laut. Pertanyaannya, pakai apa lautan dibelah? Pakai tongkat. Tongkat yang dipakai menggembala kambing, itu hina. Jadi kalau ditanya, Fir'aun dibunuh dengan apa? Dibunuh pakai tongkat. Tongkat dipakai untuk apa oleh Nabi Musa? Dipakai untuk menggembala kambing. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar
Kami wahyukan kepada Nabi Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Iya. Maka kemudian engkau akan melihat laut itu terbelah. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka setiap belahannya itu seperti gunung. Sebelah kanan gunung, sebelah kiri gunung. Ya, itulah kemudian Nabi Musa lewat. Sesampai Nabi Musa di ujung, selamat semua dengan kaumnya, Fir'aun mengejar. Lalu setelah semua masuk, ditutup lautnya. Selesai. Al-Aziz. Makanya kita tidak boleh ragu. Kalau ditanya, siapa yang menang? Palestina atau Israel? Bilang Palestina. Siapa yang akan menang? Palestina. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Allah dengan aziznya tidak akan tinggal diam, Pak. Ustaz, banyak korban meninggal. Iya. Itu cara Allah memilih hamba-hambanya yang dimatikan dalam keadaan mati syahid. Al-Aziz. Pindah. Al-Jabbar. Apa arti Al-Jabbar? Ini nama yang ke-10. Al-Jabbar yang maha kuat, yang maha menguatkan. Al-Jabbar. Ini tadi Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha kuat lagi kuasa. Allah kuat dan kuasa. Kuasa apa Ustaz? Ini Jabbarnya Allah. Bedanya dengan Aziz. Jabbarnya Allah adalah ketika Allah dengan kekuatannya, dengan kuasanya, kun fayakun. Jadi maka terjadi. Ada atau tidak ada sebab, jadi atau terjadi. Kalau tadi Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkat, ada sebabnya. Apa sebabnya Ustaz? Tongkat. Allah dengan keperkasaannya, aziznya. Tapi tidak ada sebab. Apa Ustaz tidak ada sebab? Allah dengan tanpa sebab. Sebagaimana Allah mengutus banjir di zaman Nabi Nuh. Tidak perlu ada yang minta, Allah utus sendiri. Sebagaimana Allah bolak-balikkan negerinya Nabi Lut ketika di sana banyak homoseksual. Naudzubillah min dzalik. Dibalik faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim matara. Kami jadikan bawah atas, atas bawah. Jadi ini bumi, Pak. Di negerinya Nabi Lut diputar. Dibalik lagi, habis. Jadi kita ini kan berdiri di atas tanah, diputar, tret, jatuh, mati, balik lagi, kembalikan. Itu yang terjadi di zaman Nabi Lut. Kami jadikan atas bawah, bawah jadi atas. Jabbar, Al-Jabbar, itu namanya Al-Jabbar, kuat lagi kuasa. Ada lagi, nama yang ke-11, Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Yang maha memiliki segala keangkuhan, kelebihan. Makanya Al-Mutakabbir hanya Allah. Makanya sombong itu bahasa Arabnya Al-Kibar. Dan Allah benci orang sombong, Pak. Jangan pernah sombong sedikit pun. Kapan Anda sombong sedikit pun, maka Allah akan marah. Karena hanya Allah yang pantas untuk sombong. Hanya Allah yang pantas untuk membanggakan dirinya. Manusia nggak boleh, Pak. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang di dalam hatinya mithqala dzarratin min kibar, walaupun sebesar biji sawi kesombongan, tidak akan masuk surga itu, Pak. Al-Mutakabbir, nama yang ke-11. Subhanallahi amma yushrikun.
Subhanallah, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan kepada Allah. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Allah Subhanahu wa taala, Dia yang punya nama. Satu Allah, dua Ar-Rahman, tiga Ar-Rahim, empat apa? Al-Malik, lima apa? Al-Quddus, enam apa? As-Salam, tujuh apa? Al-Mu'min. Ini nakala kian anak apa? Delapan apa? Al-Muhaimin. Sembilan apa? Al-Aziz. Sepuluh apa? Al-Jabbar. Sebelas apa? Al-Mutakabbir. 12 Al-Khaliq. Apa nak? Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Iqra. Coba baca ayatnya nak. Iqra bis khalaq. Apa arti khalaq? Apa arti menciptakan? Bacalah dengan menyebut nama Allah, wahai Muhammad, yang menciptakan. Itu namanya Al-Khaliq. Siapa yang menciptakan? Ayo anak-anak jawab. Jawab Ustaz ya. Siapa yang menciptakan burung di udara? Allah. Siapa yang menciptakan ikan di lautan? Allah. Siapa yang menciptakan ulat-ulat bulu yang kecil-kecil itu di pohon? Allah. Siapa yang menciptakan, siapa yang menumbuhkan pohon-pohon? Allah. Siapa yang menciptakan singa? Allah. Gajah? Allah. Allah semua. Yakin? Ya. Siapa yang menciptakan kalian? Allah. Siapa yang menciptakan Ustaz? Allah. Itu namanya apa nak? Sifatnya namanya apa namanya? Namanya Allah itu Al-Khaliq. Apa arti Al-Khaliq? Yang maha mencipta. Sudah berapa nama? 11 sama 12? Hitung baik-baik dulu. Berapa sifat? Satu. Apa sifatnya tadi? Alimul ghaibi wasyahadah. Insyaallah. Begini kalau ada uang Pak, wah semangat anak-anak. Berhenti ke ya. 100.000 ini lumayan. Lumayan enggak? Buat apa? Belanja. Belanja apa? Makanan. Iya. Makanan atau mainan? Menabung. Boleh. Al-Khaliq. Dialah Allah yang maha menciptakan. Al-Bari, yang maha mengadakan. Yang tidak ada jadi ada. Yang tadinya tidak ada, Allah adakan. Tadinya tidak ada sungai, Allah adakan sungainya. Yang tadinya tidak ada lautan, Allah adakan lautan. Yang tidak ada air, tiba-tiba di tanah gersang Allah munculkan air. Al-Bari. Di mana kira-kira itu nak? Di mana? Air apa itu namanya? Zam-zam. Tidak masuk akal ada mata air Pak di tengah bukit Sofa, di antara bukit Sofa dan bukit Marwah. Tidak masuk akal. Tapi Al-Bari, Allah yang maha mengadakan. Oke. Walaupun kita bilang tidak ada, tapi kalau Allah mau adakan, Allah adakan. Siapa yang kasih minyak itu? Arab Saudi semua, negara-negara Arab. Allah. Bayangkan Pak, sebelum ditemukan minyak, mereka orang-orang yang berjalan tidak pakai sendal. Mereka hidup dari menggembala kambing. Makanya Rasulullah mengatakan di antara tanda kiamat, engkau akan melihat orang-orang Arab yang dulu tidak pakai sendal, yatatawaluna fil bunyan. Mereka akan berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Gedung tertinggi sekarang, anak-anak, gedung tertinggi di dunia itu bukan berada di Amerika, bukan berada di Eropa, bukan berada di Argentina. Gedung tertinggi sekarang berada di Dubai. Dan Dubai dulu itu negara Arab yang sangat miskin. Uni Emirat Arab namanya. Nama kotanya Dubai. Nama gedungnya Burjul Khalifah. Gedung yang dibangun oleh Pangeran Khalifah, tingginya 2 kilo, hampir 1 kilo lebih ke atas. Oh, ini berapa meter Pak ini? Berapa meter kira-kira ini? Paris Nadi, berapa meter ini?
Sampai atap. 100 meter ada? Tidak sampai ya. Kalau ini berapa ini? Dari ujung sini ke sini berapa? 20 Pak. Siapa yang bangun masjid kah? Kira-kira berapa ini? Mana kontraktor? Nah, Pak Rauf. Berapa Pak Rauf? Berapa gini lebarnya? 14. Ke belakang 18. Ke atas sampai itu sana ujungnya. Lebih 10 juga. Anggaplah 20 ke atas. Sekarang 1 kilometer 1 kilo Pak. Berapa meter? 1000. Nah ini 14 G, 20 G. Bayangkan tingginya itu Pak. Saya pernah ke Dubai. Waktu saya coba tanya-tanya, saya bilang, kalau saya mau naik ke atas, bayar berapa? Dia bilang $500. Sudah gratis makan, 1 kali makan di atas. Langsung ku ambil HP ku hitung. $500 kali 15.500, 7 juta. Kalau mau naik ke atas. Tapi kalau naik di atas diliai satu negara. Lantainya sampai lantai 380. Di Jakarta saja lantai berapa jadi naiki? La haula wala quwwata. Saya pernah ceramah di gedung di Jakarta Pak. Itu lantai 35. Tingginya mau kita lihat ke bawah, la haula wala quwwata. Jakarta Pak. Di Dubai punya lantai sampai lantai 300. Kalau saya tidak salah ya, salah ingat ya. Dia bilang sampai, saya bilang subhanallah. Gedung Arab Saudi tidak mau kalah Pak. Ada pangeran namanya Al-Walid di Jeddah. Dia bangun hampir 2 kilo, tidak mau kalah. Supaya apa? Supaya nanti julukan gedung tertinggi bukan lagi di Dubai, tapi di Arab Saudi. Mau kiamat. Makanya rajin mengaji anak-anak. Ya. Karena kalau kita pintar mengaji, kita rajin mengaji nak, ya. Walaupun kiamat datang, insya Allah kita tidak termasuk orang yang zalim, tidak termasuk orang yang kufur nikmat. Al-Bari, yang maha mengadakan. Berapa mina? Nama keberapa sekarang? 13. Sebut bedeng dari satu apa? Allah. 2. Al-Khaliq. Anak bapak nalai Pak Rauf. Ya. Ini hafal Pak Rauf. Ayahnya Rari, ya. Ayah angkat tangan juga ayahnya Rari. Ya. Anak-anak ini Masya Allah. Al-Bari 12. Yang ke-13 Al-Musawwir. Apa nah? Apa arti Al-Musawwir Pak? Yang maha menggambarkan sesuatu, yang maha membentuk rupa dari sesuatu. Ada temanmu kembar, ada anak kembar di sini. Siapa kembar? Tidak ada. Yang kembar, lahir kembar, ada? Siapa punya teman kembar di sekolah? Tidak ada. Ustadz ada. Temannya Ustadz dulu. Adi dengan Ade. Satu Adi, satu Ade. Ya. Kakak kelas saya 2 tahun di atas saya. Jadi kita ini Pak sering tertukar-tukar lihat dia. Satu bagian bahasa di Gontor di pesantren. Saya di Gontor pesantren Jawa Timur. Ada namanya Adi, ada namanya Ade. Yang satu bagian bahasa, satu bagian penerangan. Yang bagian penerangan ini tugasnya baca-baca pengumuman. Yang satu bagian bahasa, dia bisa ambil papan nama kita. Kalau kita bahasa Makassar, bisa kena gundul. Karena di pesantren Gontor wajib bahasa Arab sama bahasa Inggris. Bahasa Indonesia saja dihukum, apalagi bahasa Makassar. Pas lewat Ki, bingung Ki, Adi atau Ade ini? Karena kalau
bagian penerangan, tidak apa-apa, dia tidak bisa. Tapi kalau dia bagian bahasa, dia bisa hukum kita. Sekalinya saya yang sudah kelas 5, 2 SMA, saya juga bagian bahasa. Ada juga anak kembar, saya ambil papan namanya, kembar, Fauzan dengan Fauzil. Saya ambil Fauzan, yang datang Fauzil. Bukan yang datang Fauzil, yang ketemu Kak di jalan, ini Fauzan tidak datang-datang. Saya ambil papan namanya, karena dia bahasa Sunda waktu itu. Saya panggil ke kantor, ketemu Kak di jalan, kukira Fauzan. Saya bilang, sini kamu. Pakai bahasa Arab, ta'al. Ya. Lima lam ta'khud lawhatal ism. Ya, pakai bahasa Arab kan. Enggak ambil papan nama. Lastu ya. Dia bilang, bukan saya. Dia bilang, la. Ku tarik mi kodong. Dia mengelak mi. La. Saya bilang, tidak mungkin ini. Ku bawa mi ke kantor, Pak. Kursi duduk. La. Hadza Fauzan, Ustaz. Ana Fauzil. Dia bilang, saya ambil itu papan nama di kantor. Yudi. Al-an udu'u akhak. Saya bilang, kalau memang kamu betul, panggilkan bedeng saya. Datangi ke kantor, tojengi Pak, mirip sekali. Saya bilang, Masya Allah, tidak bisa dibedakan mana Fauzan, mana Fauzil. Ini yang baru-baru terjadi kemarin. Karena Allah Maha membentuk rupa. Saya jadi penceramah nikah di Bintaro, Pak, Tangerang Selatan. Menikah kembar. Oke? Kembar perempuan. Yang anggota saya yang satu yang menikah sama kakaknya. Kakaknya atau adiknya, lupa saya. Pokoknya antara satu itu. Yang satu lagi saya tidak kenal. Saya datanglah. Setelahnya akad nikah, kan langsung 2, Pak. 1, 2. Anggota saya sebelah kirinya. Saya nikahkan kamu dengan putri saya. Saya lupa namanya, Pak ya. Saya lupa sekali namanya. Siapa namanya itu putrinya? Anggaplah siapa yang dekat-dekat namanya. Izzah dengan Iffah misal. Dengan Izzah dengan Iffah misalkan. Dengan Aisyah dengan Khadijah misal. Anggaplah mirip. Atau Ruqayyah dengan Ummu Kalsum gitu misal. Sudah, Pak, selesai. Kanan, kiri lagi. Saya ceramah nikah ini setelah ini. Kemudian MC bilang, Alhamdulillah, barakallahu lakuma wa barak. Kita doakan mitau, selesai kita doakan. Tiba-tiba dipersilahkan kepada mempelai wanita untuk masuk ke dalam. Masuk mitau? Silahkan dipersilahkan kepada mempelai laki-laki untuk memberikan cincin kepada pasangannya. Jalan nih, tatu karki. Lalu dia bilang gitu kembarnya, bukan. Masya Allah, satu gedung ketawa, Pak. Karena memang kita saja yang lihat, ini nih miripnya. Ini yang anggota saya pergi ke calonnya yang satu, yang calon hampir ini yang calon-calon langsung begini semua. Bukan saya. Artinya tertukar. Apalagi di make up kita makin tidak bisa dibedakan. Kemudian ada orang kembar, Pak. Kembar. Mirip mukanya, mirip sekali. Saya tanya, bagaimana caranya dibedakan kau dengan miripmu, kembarmu? Gampang, Ustaz. Lihat telinga kiriku, nah kasih begini telingana, tai lalat. Kalau di kembarmu tidak ada, Ustaz. Jadi ada teman saya, Pak. Setiap kali mau dia panggil, tunggu dulu. Lihat kuping. Oh, iya. Kau mi, iya. Kalau tidak, jadi coba saking hebatnya Allah, Pak. Allah bisa bentuk manusia mirip, tapi tetap ada bedanya, walaupun cuma tai lalat. Ada yang punya anak kembar. Saya punya anak kembar, Pak. Ada namanya kembar yang mirip sekali, namanya otentik di namanya. Cocok Mika? Hah? Identik atau otentik? Identik. Ya, atur Mila. Sudah? Itu namanya apa? Sifat apa yang Maha membentuk rupa? Al-Musaw.
Lahul asmaul husna. Bagi Allah nama-nama yang baik. Kata Allah dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'u biha. Kenapa kita belajar asmaul husna, Ustaz? Karena ada perintahnya dalam surah Al-A'raf, Allah punya nama-nama yang baik, berdoalah dengan nama itu. Jadi contoh Pak, ini paling simple. Ya, sebelum kita ajarkan cara berdoanya, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya, sudah berapa nama tadi nak? 13. Al-Aziz sudah diulang. Al-Hakim 14. Maha bijak sana. Allah yang maha adil, maha bijaksana. Maha bijaksananya lah Allah Pak. Walaupun orang habis bikin dosa, Allah tetap kasih rezeki. Itu kebijaksanaan Allah. Ada orang tidak sholat, tetap dapat rezeki. Kebijaksanaan Allah. Al-Hakim namanya. Walaupun dosanya banyak, tapi kalau dia taubat, diampuni Allah. Itu namanya Al-Hakim. Allah maha bijaksana. 14 nama ini Bapak Ibu sekalian, ini paling simpel. Kalau Bapak tidak bisa hafal 99 nama ditambah 1. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Kata Rasulullah SAW, Allah punya 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang hafalkan, dakhalal jannah, maka akan masuk surga Pak. Kalau Bapak tidak bisa hafal ini 99 nama, ada cara yang Allah mudahkan. Gimana caranya Ustaz? Hafal saja 3 ayat ini. Maka minimal kalau Bapak hafal 3 ayat ini, Bapak hafal 14 nama, 1 sifat. Hafal Pak. Ayat berapa Ustaz? Ayat 22, 23, 24. Surah apa Ustaz? Al-Hasyr. Oke Pak. Kata Rasulullah SAW, Allah punya nama-nama asmaul husna, maka berdoalah dengan itu. Maka di antara tawassul yang dibolehkan Bapak Ibu, berdoa kalau mau cepat dikabulkan, sebut dulu nama-nama Allah. Allahumma. Lihat ini Bapak Ibu, cara berdoa. Jangan langsung Rabbana atina. Salah. Rabbi ghfirli. Salah. Cara berdoa Pak, angkat tangan. Alhamdulillah. Puji Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Beri salawat pada Rasulullah. Baru sebut dulu nama-nama Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Al-Malik, ya Al-Quddus, ya Salam, ya Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Lahul asma'ul husna. Ya Allah, arina ajaiba qudratik. Ya Allah, urzuqna rizqan halalan thayyiban. Boleh setelah itu doa. Ya, tapi jangan lupa memuji Allah dengan nama-namanya Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Asmaul Husna. Ada berapa nama Allah Asmaul Husna? 99. Ya, ditambah 1 jadi 100. Apa yang satunya ini? Allah. Siapa yang hafal 100 nama? Kasih 100.000. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alimul qabid al-basitul khafidul rafiul mu'izzul mudillus samiul basir al-hakamul adalul latiful habib khabirul halimul azimul ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul muqitul hasibul jalilul karimul raqibul mujibul wasi'. Siapa yang hafal Pak? Bapak-bapak ya, 100.000 Pak. Astagfirullah. Mewakili Pak Rauf. Pak Rauf. Ya. Baik, anak-anak, siapa yang bisa sebutkan 14 nama? Siapa ini ditunjuk? Bagi-bagi mireh, bagi-bagi minta tak 5.000 mudi. Coba kau sini, coba sini. Jawab dulu pertanyaan saya, ya.
Siapa nama tak? Arzaki. Dekat-dekat sini. Siapa nama tak? Arzaki. Arzaki. Iya. Berapa usia tak? 9 tahun. 9 tahun. Ustadz, ini anak-anak semua. Saya traktir main mini soccer sore ini. Mau? Mau. Mau? Mau. Di mana? Gor. Jangan di gor. Di situ, di lapangan Basogi. Tahu Basogi? Di Eropala. Datang nih. Jam 4 sampai jam 6. Ada di kendaraanmu. Naik apa ke Bedeng? Siapa yang antar? Suruh Abita antar. Saya tunggu nak. 1 jamnya itu 450.000. Siapa mau bayarkan? Saya bayarkan. Mau nggak main bola? Mau. Oke, saya tunggu. Jago je Kika semua. Oke. Gratis ya. Siapa yang ada orang tuanya kasih tahu, antar anaknya tahu. Jam 4 sampai jam 6. Oke? Sore. Hari ini. Jago je main bola kita. Sebut dulu nama. Nama siapa tadi? Arzaki. Usia berapa? 9 tahun. 9 tahun. Sekarang baca. Sebutkan 14 nama tadi. Berurutan. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Apa sifat? Satu sifat. Mengenal yang gaib. Apa bahasa Arabna? Al-Alimul Alimul ghaibi. Alimul ghaibi wa syahadah. Baik. Kalau Uwan cepat nah Salim dulu foto dulu. Boleh di foto kah? Iya. Iya. Masya Allah. Kalau uang anak-anak cepatnya. Ya, saya kira itu Pak. Saya mohon maaf Pak, saya ada jadwal lagi satu ini jam 7 di masjidnya Ustaz Dasat, kajian duha. Jadi saya sholat 2 rakaat. Saya mohon maaf tidak bisa ikut makan. Bungkus mie kodong. Bungkus mie. Ibu-ibu, bungkuskan mak kodong. Makan di mobil. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih insyaallah. Jangan lupa baca Asmaul Husna. Kalau berdoa kalau Ustaz sudah dihafal 14 banyak dulu Ustaz. 5 mau. Ar-Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Coba sebut nih hajat tak. Rabbi ghafirli wali walidayya. Rabbana atina fid dunya. Baca Asmaul Husna. Karena doa yang menggunakan Asmaul Husna lebih cepat dijawab dari yang tidak menggunakan Asmaul Husna. Pak, coba Bedeng, mohon maaf Pak. Ada orang datang ke kita langsung bilang, Ustaz, wanta. Dengan ada orang datang, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya ini Ustaz suka sekali dengar ceramah tak. Nah puji Pak. Yang kedua Ustaz, saya ini hijrah gara-gara kita. Yang ketiga, saya Ustaz suka sekali lihat YouTube tak. Suka. Nah puji Ki. Langsung dia bilang, adakah 100? Masa dikasih. Sudah kini puji. Betul tidak Pak? Coba Pak, kalau ada orang suka puji, kita manusia saja, kalau kita dipuji, kita kasih orang. Apalagi kalau Allah. Itu logika sederhana. Kenapa butuh membaca Asmaul Husna? Makanya kalau mau doanya cepat dikabulkan, sebut nama-nama Allah. Makin banyak dihafal, Pak, dengerin. Ibu, makin banyak dihafal Asmaul Husna, makin mustajab doa. Minimal itu mau tadi 14 yang dibaca adik tadi. Itu Masya Allah. Ya, ditambah 1 nama. Kalau bisa hafal itu 3 ayat, hebat sekali nih, Masya Allah. Karena ini ayat dalam Quran yang dikumpul langsung oleh Allah nama-namanya dalam Al-Quran, yaitu Asmaul Husna berurutan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Nanti sore main bola ya. Tapi syaratnya kajian. Jadi nanti main bola babak pertama duduk dengar ceramah dulu. Saya ceramah dulu. Setelah saya ceramah 15 menit main babak kedua. Oke? Saya siapkan bola. Saya siapkan wasit. Saya siapkan tukang foto.
saya siapkan kue. Saya siapkan. Ini program saya, Pak. Namanya Football for Kids. Tapi syaratnya usia 6 tahun sampai 10 tahun saja. Berapa usiamu kamu? Hah? Boleh, biar Mi kalau 11 enggak apa-apa. Ikut Mi. Kalau kau berapa? 10 tahun. Datang kau jadi anak gawang, ya. Supaya apa, Pak? Supaya anak-anak ini, Pak, bisa dengar ceramah. Tapi lewat hobinya. Hobi main bola. Ya. Anak-anak muda sudah 3 minggu yang lalu saya bikin. Ya. Sekarang anak-anak kecil lagi. Ya. Supaya dia main bola dulu. Ya. Sudah main bola? Duduk semua. Kalau anak-anak lain nanti ceramahnya, Pak, bukan ceramah begini. Anak-anak nanti cerita. Sudah pernah dengar ceritanya Tariq bin Ziyad? Sudah pernah dengar? Dia bakar kapal-kapalnya waktu taklukkan Spanyol. Sudah pernah? Belum. Sudah pernah dengar kisahnya Abu Ubaidah? Sudah. Yang Abu Ubaidah gigit topinya, topi besi yang melengket di pipinya Nabi, langsung ompong giginya. Sudah dengar atau belum? Sudah, belum atau sudah? Sudah dengar kisahnya Hamzah? Di perang apa, Bedeng? Enggak pada Badar. Perang apa? Uhud. Ya. Begitu nanti kau sama anak-anak, Pak. Ya, enggak mungkin kita kasih begitu, ya. Nonton nanti caranya berdakwah dengan anak-anak. Yang punya anak bawa, Pak. Laki-laki usia 6 sampai 10 tahun, ya. Kalau 11 tahun bolehlah. Nizar tidak boleh datang, ya. Karena Nizar sudah besar, ya. Boleh datang Nizar, bawa drum, ya. Nizar supporternya PSM, Masya Allah, ya. Sudah menikah atau Nizar tak? Alhamdulillah, ya. Kencan doaku itu Nizar, doakan kau nikah, ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.